Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal farid qayyimi rabbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. والذي ترجى شفاعته لكل هول من الأعمال مقترب. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allah ya Allah ya Rahim bil mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi musawwiril khalqi wal arham, ghafiriz zunubi wal asam, qabilit taubati wan nadam, alladzi ja'ala at-ta'lim wa ta'allum min ahammi ta'alimil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wal alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ma'danul ulumi wal irfani wal hikam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairil anam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuriz zalam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil khitam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baiti ajma'in. Thumma ila jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al 'amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mujtahidin وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين. ونخص خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيخ زينودين بن عبد العزيز بن زينودين المريبري أن الله يغفر لها ذنوبها ويرحمها وإلى درجات في الجنة. نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. لنا له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, saya takzimi, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para asatid, para hujaj yang ada di lingkungan Masjid Jamiul Qadar, wabil khusus tentunya sama-sama kita muliakan DKM Masjid Jamiul Qadar, Ustadz Eko, ada juga Ustadz Iwan, Pak Haji, dan Bapak Ibu sekalian, semua jamaah Masjid Jamiul Qadar insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini tadi disampaikan oleh Ustadz Eko, kita akan berbicara masalah puasa, Bu, ya. Ini kan kita seminggu lagi ya Bapak Ibu, kita kedatangan tamu agung. Tapi ya sebelum itu saya ingin ingatkan kembali, kita ini jadi orang harus konsisten ya Bapak Ibu ya. Jangan kayak anak kecil, kayak anak TK ya, ini ya penting. Yang kayak kecil, kayak anak TK. Anak kecil gimana Bapak Ibu, kalau minta permen aja tuh berisik kan sama kita, sama orang tuanya ya Bu. Berisiknya kan anak kecil kalau minta, sehari bisa berapa kali mintanya Bu ya. Kalau minta sesuatu belum kita kasih kan begitu Bu ya, anak kecil tuh ya. Nah ini sama Bu kayak kita itu. Kita dari Rejab kemarin mintanya apa Bu sama Allah? Ya kan? Doa kita apa Bu kalau habis sholat? Salah satu doa yang dibaca oleh Ustadz Iwan sama Pak siapa, RT tadi ya? Pak RT bukan tuh? Tadi yang dibaca apa diantaranya? Allahumma barik lana, mulai dari Rejab kemarin, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita baca Bu tiap hari 5 kali paling nggak habis sholat. Itu artinya apa? Duhai Allah, berkailah kami di bulan Rejab, bulan Sya'ban, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Itu kita mintanya gitu sama Allah Bu, supaya diketemukan dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah seminggu lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan seperti saya sampaikan tadi, kita minta sama Allah berisik setiap hari 5 kali, minta mulu ya kan. Jangan sampai nanti mohon maaf. Dan mudah-mudahan insya Allah kita dikasih, dikabulkan oleh Allah, dipertemukan dengan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ya seperti layaknya orang minta Bu, udah minta mulu, kalau dikasih ya alhamdulillah. Dan yang penting lagi, kalau udah dikasih ya tahu diri lah. Ya kalau minta dikasih bagaimana? Yang mintanya sering lagi, minta mulu, giliran dikasih kita cuekin gitu aja. Ramadan kita anggap ya kayak biasa-biasa aja. Biasanya penuh nggak masjid ini Bu? Penuh tak ya Ramadan tak? Sampai luar-luar ya Pak? Ya mudah-mudahan aja penuh terus, nggak mengalami kemajuan ya. Jangan sampai kemajuan yang satu ini jelek. Nah, biasanya kan gitu kalau Ramadan ya tadi ya, kalau hari pertama, minggu pertama penuh sampai luar-luar nggak muat. Nah, mulai minggu kedua habis, minggu pertama habis dah mengalami kemajuan. Nah, shopnya yang mana yang mentok begitu maju. Nah ini kemajuan yang jelek ini. Berkemajuan yang jelek ini maju dalam hal ini ya. Jadi setiap minggu maju, akhirnya malah menjelang Idul Fitri 10 hari terakhir tinggal 2 shop. Padahal yang menentukan ini 10 hari terakhir. Tapi kan kita yang salah begitu. Setiap Ramadan semakin terakhir semakin maju, apalagi terakhir 10 hari terakhir. Ibu-ibu mau udah nggak konsen tat, ya kan? Apa Bu yang dipikirin 10 hari terakhir Bu? 4. Iya kan? Yang laki-laki sama, yang ibu-ibu sama. Yang laki-laki mikir, waduh belum beliin baju bocah, duit belum ada ya kan? Yang ibu-ibu mikirin kue, bikin baju baru sama. Jadi malah semakin nggak konsen. Padahal ini yang menentukan. Mic-nya jauh ini. Oh iya. Jadi ini yang semakin ini 10 hari terakhir malah kita kadang tidak konsen. Nah sekarang terkait dengan Ramadan, karena kita tadi udah minta muluk sama Allah ya, ketika kita Ramadan nanti seperti layaknya orang yang minta, yang tahu terima kasih, yang tahu diri. Orang kan kalau tahu diri terus mawas diri. Kita minta mulu ya, kalau udah dikasih ya yang benar, jangan malah dicuekin. Ya yang benar itu bagaimana? Ya kita melakukan yang terbaik di bulan Ramadan, karena kita udah minta nih sama Allah,
kita diketemuin sama bulan Ramadan. Jadi pas Ramadan nanti ya melakukan yang baik-baik, yang terbaik lah. Jangan seperti bulan-bulan biasanya. Jadi kalau biasanya, mohon maaf nanti disebutkan dalam pembahasan juga, kalau biasanya nggak pernah sholat sunnah, ya kalau Ramadan ditambah sholat sunnah. Kalau biasanya baca Quran sehari berapa kali, Bu? Seminggu berapa kali, Bu? Setahun khatam Quran berapa kali, Bu? Jujur aja, Bapak. Khatam nggak setahun sekali, Pak? Ayo ngaku. Nggak boleh bohong loh, Bu, mau Ramadan loh, Bu. Khatam berapa kali setahun? Ya ini nanti kalau Ramadan, nampaknya Ramadan ya harus pernah khatam. Diusahain bener, Bu. Bener. Dibela-belain. Ya paling enggak sehari itu diatur mulai dari sekarang, saya sampaikan. Paling enggak Ramadan itu diatur. Paling enggak itu, Bu, Ramadan sekali khatam. Jadi dia atur sampai dari sekarang. Sehari 1 juz. Ya kalau langsung baca menu 1 juz kita repot, Bu. Diatur aja. Nanti misalkan habis sahur kita kan masih ada tenaga tuh. Jangan langsung tidur. Baca setengah juz. Kan gak lama, Bu. 1 juz kan paling berapa halaman? 8-9 halaman kan? Ya 10 halaman. Nanti apa namanya, setengahnya kita baca habis subuh, setengahnya lagi pas kita baca siang pas nganggur tuh, atau pas mau, kalau sore kan ibu-ibu repot masak kan. Nah kalau yang bapak-bapak nih bisa sore nih sambil menunggu berbuka baca setengahnya. Sehari konsisten 1 juz, nanti kan 30 hari nggak terasa kita khatam sekali. Nah ini harus mulai dari sekarang. Baik, Bu, mari sama-sama kita mulai kajian kita tentang puasa Ramadan. Nah khususnya hal-hal terbaik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tentunya ada 3 hal sesuai dengan nama bulan suci Ramadan itu. Bulan suci Ramadan itu ingat-ingat, Bu, ya. Bulan suci Ramadan itu disebut dengan 3 nama. Nanti terkait dengan ini terkait dengan perbuatan puasa juga. Jadi bulan suci Ramadan itu disebutnya 3, punya nama 3 yang paling masyhur. Yang pertama yaitu Syahrus Syam. Artinya bulannya berpuasa. Artinya apa? Nanti kita puasa harus yang benar ini. Puasa yang benar itu bagaimana? Ya nanti kita bahas. Terus yang kedua disebut dengan Syahrul Qiyam. Bulannya ibadah, maka ibadahnya ya jangan standar-standar lah. Kalau di bulan suci Ramadan kita tingkatkan ibadah kita, sholat kita, sholat sunnah, sholat malam kita tingkatkan. Terus yang terakhir Syahrul Quran, tadi saya sampaikan bulan Ramadan itu disebut sebagai bulannya Al-Quran. Maka yang minimal tadi kita sampaikan sekali kita khatam di bulan suci Ramadan. Ini udah kalau dibiasakan insya Allah nggak berat kok, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Hanya karena istiqomah kita, daripada kita nanti sore-sore ngelayap kemana-mana, ya kan, ngabuburit, pahala kita angus. Setiap dari pagi sampai sore kita udah ini, giliran sore kita kemana-mana, kadang-kadang nggak jelas begitu. Nah nanti kita apa namanya, kita persiapkan dengan melakukan hal-hal yang baik. Mari kita sama-sama mulai kajian kita seperti biasa. Yuk kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan sehat afiat, umur yang panjang barokah, rezeki yang halal banyak berlimpah. Kita diberikan oleh Allah putra-putri yang solih dan solihah. Kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kita kematian yang husnul khatimah, ada hadiniyah wa ada kudiniyatin shoilah fa ila hadratin nabiyyin mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya sampaikan bahwa hal terbaik yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, di antaranya seperti nama bulan suci Ramadan itu sendiri adalah yang pertama berpuasa
yang baik dan benar. Berpuasa yang baik dan benar itu bagaimana Bapak Ibu? Tentunya berpuasa yang baik dan benar pertama adalah satu, puasa yang terpenuhi rukun-rukunnya, kita lengkapi juga dengan sunnahnya. Jadi puasa itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Mau tahu rukun puasa apa aja Bu? Tentu yang pertama niat, karena setiap perbuatan yang menjadi rukun utamanya adalah niat. Kita mau melakukan sesuatu harus kita tata niat dulu. Kita nggak punya niat, kita melakukan sesuatu nggak ada nilai pahalanya. Kita mau sholat ada niatnya, kita mau zakat ada niatnya, kita mau puasa juga ada niatnya. Harus kita niatkan di dalam hati, namanya niat itu di dalam hati. Maka ketika malam, khusus terkait dengan puasa Ramadan ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau puasa sunnah, mohon maaf, kalau puasa sunnah niat itu kita bebas. Artinya apa? Tidak harus kita endapkan di malam harinya. Bahkan kalau kita puasa sunnah, pertama awalnya nggak niat, tahu-tahu pagi mau sarapan nggak ada nasi, nggak ada apa, puasa aja deh, boleh. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan, nah ini ingat-ingat, kalau puasa Ramadan sejak malam kita harus sudah mengendapkan niat itu. Kita niatkan dalam hati, menyampaikan dalam hati, kita niatkan dalam hati sejak malam sebelum terbitnya fajar subuh atau sebelum imsak, waktu imsak itu tiba, kita sudah harus menetapkan niat di dalam hati. Kalau niatnya kok habis imsak, Bapak Ibu nggak sah sholatnya. Khusus untuk puasa Ramadan harus. Makanya ketika dalam tradisi kita itu, masyarakat kita, ya itulah pinternya ulama-ulama zaman dulu merumuskan. Biasanya kalau habis sholat taraweh kan disebutkan setelah baca doa sholat taraweh, nawaitu shauma ghadin. Nah itu udah kita diajarin itu Bu, udah untuk mengendapkan niat itu setelah kita sholat. Artinya apa? Itu untuk mengantisipasi jangan sampai kita lupa menetapkan niat di dalam hati kita, biar kita ingat niat kita bahwa besok kita akan berpuasa. Itulah makanya karena ada hadis yang mengatakan dari Hafsah, dari salah satu istri Rasulullah, putri Umar yang dari istri Rasulullah, bahwa kata Nabi, man lam yubayyiti siyama qoblal fajri fala siyamalah. Jadi orang, kalau ini hadisnya sahih Bu, diriwayatkan oleh lima perawi hadis, bahwa siapapun yang tidak mengendapkan niat mengendapkan niat sebelum waktu imsak itu tiba, maka puasanya tidak dianggap falasiamalah, jadi dianggap tidak sah puasanya. Kalaupun tidak sah, nggak sempurna. Makanya ini penting kita sampaikan dari sekarang, besok kita puasa, kalau bisa setiap malam kita mengendapkan niat, harus, karena itu termasuk rukunnya, fardunya. Jadi dalam kitabnya sudah disebutkan farduhu niyatun lailan likulli yaumin min Ramadan. Jadi kita setiap malam itu menetapkan niat di dalam hati bahwa besok kita akan menjalankan ibadah Ramadan. Maka kita sering tuh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya yang paling lengkap, niat yang paling sempurna. Nawaitu shauma Ramadan itu sudah cukup. Juga saya niat besok mengerjakan puasa Ramadan. Jadi niat itu penting. Terus yang kedua apa? Rukunnya puasa. Ini terkait puasa, nanti terkait rukun dulu, biar kita, karena jangan sampai ibadah puasa kita nanti sia-sia. Yang kedua adalah kita meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah ini tadi terkait hal-hal yang membatalkan puasa, nanti kita singgung. Nanti jangan sampai salah, membatalkan puasa, kita puasa tapi nggak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, nanti malah puasa kita sebenarnya udah batal, kita nggak tahu, kan rugi sebenarnya. Makanya segala amal perlu ilmu, termasuk berpuasa.
Jadi kita ketika dalam termasuk rukun adalah kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa coba dihitung. Apa sebutin dah Bu, Bapak Ibu sekalian. Yang membatalkan puasa satu apa Bu? Makan minum udah tahu semua tadi ya. Iya kan, anak SD juga tahu ini, kelas 1 SD, TK, PAUD juga tahu Bu ya. Kalau puasa nggak boleh makan minum ya, itu batal kalau kita puasa makan minum. Tapi kalau lupa bagaimana Bu? Alhamdulillah. Hah? Nggak apa-apa, banyakin lupa ya Bu. Pas puasa banyakin lupa, minta ya Allah penyakit lupa saya dibanyakin pas puasa. Ya kalau makannya memang nggak sengaja lupa nggak apa-apa, emang rezeki dari Tuhan itu. Dari mana misalkan dari kerja lupa, kalau puasa udah minum 2 gelas baru ingat waduh puasa. Udah terlanjur minum 2 gelas, nah nggak apa-apa dilanjut puasanya. Tapi kalau pas sudah ingat ya jangan dilanjut lagi. Batal kalau kita lanjut lagi. Tapi kalau pas apa namanya itu bener-bener lupa, nggak apa-apa itu kalau apa namanya lupa, jadi nggak apa-apa. Terus yang membatalkan puasa apa lagi ya, ini repot nih bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau bukan suami istri, kalau puasa jangan deket-deket istri mulu. Jangan pengantin-pengantin baru nih yang repot nih. Soalnya kalau udah itu apa namanya akibatnya berat, bukan hanya batal puasanya tapi juga ada hukumannya. Kalau sampai berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu berat. Ada hadisnya, ada kisahnya juga. Waktu itu sering kan paling diceritain sama Pak Ustadz-Ustadz yang lain kan, pernah tuh suatu ketika apa namanya ada seorang laki-laki telah apa namanya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh 7 perawi hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud. Itu hadisnya diriwayatkan semua ulama hadis. Suatu ketika itu ada laki-laki nih namanya, ya nggak tahu diri juga nih orang nih. Iya nih Bu, bener nggak tahu diri banget ini orang. Tapi namanya Nabi, umat Nabi ya begitu, banyak macam-macamnya. Sebagai ya pembelajaran buat kita, kasus ini pembelajaran buat kita. Ada orang laki-laki itu suatu hari datang kepada Nabi sambil ngomong, halak tuh ya Rasulullah. Aduh Rasulullah, celaka nih, celaka ya Rasulullah, kata dia. Celaka apa sih maksud ente, kata Rasulullah. Iya Rasulullah, saya tadi habis kebablasan, kata dia. Kebablasan ngapain? Siang-siang saya main sama istri, kebablasan ya Rasulullah. Ya kata Nabi, oh kamu sih siang-siang juga macam-macam Ramadan. Kalau gitu kamu punya duit nggak? Apa? Bebasin, merdekain budak, kata Nabi. Ya kan? Boro-boro ya Rasul. Nggak punya saya kalau duit untuk beli budak, bebasin budak, nggak ada ya Rasul. Nggak mampu, kamu nggak mampu, macam-macam siang Ramadan. Nah kalau gitu ini dah puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, apalagi nih Rabbi ya Rasul, puasa Ramadan aja pot-potan udah ini. Udah nggak biasa puasa, suruh puasa 2 bulan mana sanggup saya ya Rasul, kata. Ente, kata Nabi, nggak bisa beli budak, bebasin budak, puasa nggak mampu. Udah sekarang nih sedekah sono, kata Nabi. Ini hadisnya sahih Bu, bener. Boro-boro sedekah Nabi. Saya ada orang yang paling miskin, nggak buat makan besok aja belum tentu ada, kata dia. Aduh, kata Nabi, ini jadi umat saya begini amat sih, kata nggak mampu apa-apa. Kenapa? Ya namanya Nabi itu cerita nih buat pembelajaran bagi kita. Akhirnya pas itu ada orang delalah, kalau bahasa Jawanya delalah. Kemudian ada orang datang kepada Nabi bawa sekeranjang kurma. Udah nih apa namanya, saya bagi buat sedekah, buat kafarat dari puasa kamu karena berhubungan badan dengan istri di siang hari. Dia masih ini aja Bu, dikasih gitu malah senyum. Nabi, di kota Madinah ini nggak ada orang lebih miskin dari saya tahu. Yang paling butuh ini malah keluarga saya nih. Kata Nabi, ketawa sambil ngekeh Nabi itu. Lihat kasus orang ini. Udah, bawa. Buat kamu, keluarga kamu dah. Tapi yang dicontoh Bapak Ibu, udah melanggar aturan syariat, udah nggak bisa apa namanya merdekakan budak, nggak bisa sedekah, nggak bisa puasa. Giliran ada sedekahnya dia sendiri yang dapat.
udah dapat tenaganya double tat. Tapi jangan ditiru tat nih. Ini umat yang memang udah melanggar malah dapat dapat bonus lagi. Dapat bonus kurma sekeranjang tadi. Tapi jangan dini. Tapi inilah begitu beratnya hukuman untuk orang yang melakukan hubungan suami istri di siang ini. Hal membatalkan yang paling berat di bulan Ramadan adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Makanya hati-hati tat, yang masih seger-seger, yang masih kuat ininya daya seruduknya daya seruduknya. Ingat-ingat ya, kalau di bulan suci Ramadan prek dulu, sarungnya dikencengin dulu, kata-kata Rasulullah. Aisyah aja begitu, kata Aisyah begitu Bu. Nabi itu kalau bulan suci Ramadan, apalagi di bulan 10 hari terakhir itu Sadda mizarahu, sarung Nabi dikencengin, maksudnya ya nggak deket-deket istrinya dulu tat. Nah, sadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi Nabi itu kalau 10 hari terakhir sarungnya dikencengin, nggak deket-deket istri dulu. Istrinya juga kalau buka biar susah. Suaminya juga nggak gampang melorotin sarung. Itu kan Nabi kalau Ramadan. Jadi ya seperti itu. Jadi yang kedua yang membatalkan tadi adalah berhubungan suami istri. Terus yang ketiga yang membatalkan juga, ini kita perlu tahu biar kita nggak ragu-ragu di dalam berpuasa. Yang ketiga yang membatalkan itu Bu, ibu muntah, tapi muntahnya ngaja, kan ada ketahuan malah orang disengaja muntahnya, tangannya dimasukin ke tenggorokan, kira-kira muntah nggak Bu? Iya, atau kita sengaja nih cium bau yang kita nggak suka, yang bisa bikin nek, yang bikin muntah, tapi kita sengaja. Nah itu membatalkan puasa. Kalau kita menyengaja biar kita muntah, itu puasa kita menjadi batal. Tapi kalau muntah sendiri, sama seperti tadi Bu, kita berhubungan suami istri, akhirnya tahu nggak berhubungan suami istri Bu, mohon maaf, sekedar mohon maaf tadi hiburan dikit-dikit, ya namanya bercengkrama sama istri, nggak tahunya keluar saking intanya, itu batal. Tapi beda ceritanya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidur misalkan, mohon maaf tidur, nggak sengaja ngimpi orang dewasa. Anak-anak muda itu namanya masih puber, pas puasa tidur, ada yang ngimpi, keluar, itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang menyengaja, yang ada karena sesuatu rangsangan yang kita sengaja, itu yang membatalkan puasa. Begitu juga tadi, jadi ada aktivitas kita yang menyengaja, yang merangsang itu terjadi, itu yang menyebabkan puasa itu batal. Muntah sebenarnya membatalkan puasa, tapi kalau muntah dengan sendirinya tidak batal. Nanti kalau ibu puasa atau muntah karena sesuatu tapi nggak sengaja, dilanjut saja puasanya. Nah itu nggak membatalkan puasa kita. Terus lagi yang membatalkan puasa kita apa? Jadi ini terkait dengan menahan diri dalam membatalkan puasa adalah misalkan tadi kan makan minum membatalkan puasa. Mohon maaf, ibu kan kalau sore masak ya, masak, nyicipin itu gimana Bu? Hah? Batal nggak Bapak Ibu ngicipin? Nanti kalau Bapak jangan ngicipin rokok ya kalau puasa ya. Ntar coba-coba. Ngicipin itu bagaimana Bapak Ibu, batal nggak? Nah batal sih enggak, cuman harus hati-hati. Ngicipinnya ya emang ditetesin dikit Bu, jangan ngicipinnya secendok 2 sendok Bu, langsung di ya itu kalau itu batal, kalau ada yang masuk sampai ke perut. Tapi kalau di ujung lidah itu pun makruh ya Bu ya. Mengapa? Takutnya nanti kebablasan itu boleh sebenarnya, tapi itu makruh mengicipi. Atau mohon maaf, mengunyahkan makanan untuk anak, itu kita punya balita. Nah tapi itu juga makruh. Artinya apa? Karena khawatir nanti ada yang masuk ke dalam perut kita. Tapi secara hukum sebenarnya tidak batal. Jadi mencicipi, mengunyahkan makanan untuk anak kita kalau kita punya balita yang masih kecil itu, tapi jangan disengaja ya. Nanti terkait makan minum tadi ternyata termasuk itu juga ketika kita wudhu nih, mohon maaf. Wudhu itu, mohon maaf, wudhu
Kalau kita wudhu kan disunahkan untuk berkumur-kumur sama menghirup air hidung. Nah ini Bu, kalau kita berpuasa kumur-kumur sama menghirup air hidungnya jangan dibanget-bangetin. Ya kumur-kumurnya jangan nanti ada yang ketelan. Itu malah makruh. Jadi istiqsak sama istinar itu memang disunahkan dalam berwudu, tapi kalau kita bukan dalam keadaan berpuasa, apalagi kalau setelah zawal, setelah bergesernya matahari lewat duhur, nah itu kan kita malah makruh untuk berkumur-kumur sampai kita banget berkumurnya, takutnya ada yang, apalagi kalau niatnya ada diniatin pura-pura kumur sambil anak kecil tuh sering tuh yang begitu. Kalau puasa ya kan wudhunya mainan air gitu biar nggak haus. Ya, wudhunya di puasa ini sering aja terus kumur-kumurnya sambil menyelam minum air sambil kumur-kumur ngisep air, itu malah makruh ketika kita puasa kumur-kumur sama istinsarnya itu kita lakukan dengan ini. Jadi itu nggak boleh. Terus sekarang apalagi kita termasuk makan dan minum tadi, mohon maaf kita sampaikan juga termasuk hal yang membatalkan puasa. Kita memasukkan sesuatu ke dalam perut kita dengan sengaja meskipun itu bukan makanan loh Bu, itu membatalkan puasa. Misalkan apa gitu, bukan makanan, termasuk obat itu kan bukan makanan. Atau barang misalkan cincin kita telan atau sesuatu benda kita telan biarpun itu bukan makanan, itu membatalkan puasa kita. Terus misalkan ini contoh yang lain yang membatalkan lagi, kita persingkat nanti karena waktunya sudah segitu, nanti nggak ada tanya jawab. Niat juga Bu, mohon maaf, niat, terkait niat tadi, ketika kita di tengah-tengah berpuasa kok niat saya mau batal puasa itu biarpun kita belum melakukan makan dan minum, ketika kita sudah niat saya mau batalin aja deh puasa, itu kita sudah batal. Jadi ingat-ingat, hati-hati itu Bu. Jadi kita ketika sudah mengerjakan puasa kok di tengah jalan kita udah punya niat untuk membatalkan puasa, kayaknya saya batalin aja dah hari ini. Apalagi pas kondangan misalkan puasa tapi nggak ada kondangan tuh ya. Ada nggak Ramadan orang punya hajat Bu? Nggak ada kan Bu ya? Ya kalau ada keterlaluan banget sengaja biar nggak ada yang makan, biar nggak modal banyak. Puasa-puasa bikin hajatan, bikin nikahan. Nah, tapi namanya orang ya kadang-kadang kalau terpaksa bisa jadi. Tapi itulah, jadi nanti kalau kita punya niat gitu, kecuali kalau puasa sunnah, misalkan kita puasa sunnah kok ada tamu, nah itu ya kita menyuguhi tamu kita makan, ya kita batalin puasa nggak apa-apa, namanya puasa sunnah. Menghormati tamu itu bagian dari kewajiban kita, nah malah kita batalin nggak apa-apa, tetap berpahala. Ya itu nggak apa-apa, tapi kalau puasa sunnah. Tapi kalau tamunya juga cukup tahu, ya kalau kita punya kebiasaan berpuasa ya nggak perlu kita batalin. Nah itu yang penting. Jadi itu kalau puasa niat. Terus yang ketiga terakhir adalah murtad, kita keluar dari Islam, kita melakukan kafiran, itu membatalkan puasa. Ini jadi rukunnya, yang pertama niat, menahan diri membatalkan puasa. Terus yang ketiga yang terakhir, kita mengerjakan puasanya itu di siang hari, mulai dari terbit fajar sampai waktu maghrib. Kalau puasanya kita ganti di malam hari, boleh nggak Bapak Ibu? Puasa Ramadannya saya biar nggak terasa saya pindah malam deh, saya tuker. Ada nggak Bu puasa Ramadan malam Bu? Enak nih puasa malam, tidur nggak terasa tahu-tahu pagi. Enak nggak puasanya kalau malam? Ya itu nggak boleh, karena rukunnya harus dikerjakan di siang hari. Jadi itu, jadi yang terkait dengan rukun dan hal-hal yang membatalkan puasa saya persingkat. Terus kemudian sunah-sunahnya baru nanti pertanyaan jawab. Jadi yang terakhir tadi saya persingkat dulu Bu, nanti baru Senin lagi. Yang pertama, hal yang terbaik kita berpuasa dengan sebenar-benarnya di bulan, karena sebenarnya materinya nggak cukup ini banyak, kayak kita persingkat aja. Yang terbaik tadi sesuai dengan nama puasa, berpuasa kita dengan baik di bulan Ramadan. Berpuasa yang baik berarti kita harus paham hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang makruh dalam berpuasa dan macam-macam. Terus yang terakhir juga, kita dalam berpuasa ini mohon maaf, selain hal yang membatalkan macam-macam juga harus terkait kita menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Tidak cukup
hal-hal yang membatalkan puasa kita, tapi juga harus menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi kalau dalam syariat itu puasa itu ada secara syariat, juga ada secara tujuan utamanya itu apa, hakikatnya puasa itu apa. Kalau sekedar puasa menahan makan, minum, atau berhubungan suami istri, anak kecil juga bisa, tapi pahala ya puasa semacam itu hanya menggugus batas, menggugurkan kewajiban, tapi kita belum tentu mendapatkan pahala dan hikmah dari berpuasa. Makanya yang penting juga kita harus berpuasa, menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Karena kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bahwa puasa itu tidak cukup kalau kita itu hanya menahan diri dari makan dan minum. Itu mah puasanya orang awam, itu orang paling tingkatannya paling rendah. Kalau puasa kita hanya sekedar menjaga diri dari makan dan minum. Tapi kata Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan begini, wala tazunna idza sumta an-saum tarkut ta'ami wasyarabi wal wiqai faqat. Jangan kalian itu menyangka kalau puasa itu sekedar meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Enggak. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, hakikat puasa itu enggak seperti itu. Enggak cukup seperti itu puasa itu. Kalau puasa kayak gitu mah gampang. Apalagi kalau kita kata Nabi kan, naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudhafun wa du'auhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun. Kata Nabi kan begitu. Tidurnya orang berpuasa aja itu ada nilai ibadahnya. Nah, kalau kita puasa sekedar fikih, tingkatan fikih, kita tidur aja dari pagi sampai sore. Sampai mau mau berbuka baru bangun ya. Tapi kan puasa bukan seperti itu, sekedar meninggalkan makan. Tapi yang terpenting apa, kata Imam Al-Ghazali adalah bal tamamus shaumi bikafil jawarihi kulliha amma yakrahu ta'ala. Jadi hakikat puasa yang sempurnanya puasa itu, puasa yang paling sempurna kata Imam Al-Ghazali adalah bikafil jawarihi kulliha amma yakrahu ta'ala. Jadi menahan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang, yang tidak disukai oleh Allah. Ini Bu yang sulit. Tapi ini yang sangat penting. Hakikat dari puasa kita itu di sini justru. Nilai utamanya itu justru di sini. Kalau kita puasa sekedar nggak makan, nggak minum, gampang. Insya Allah gampang. Kita tinggal tidur juga beres. Ya kan? Tapi ini nih puasa yang sulit, yang berat adalah menjaga seluruh tubuh kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Muasain anggota tubuh itu loh Bu yang sulit. Kita anggota badannya juga harus berpuasa. Ini yang sulit. Sulit nggak Bu? Mulut kita harus puasa loh Bu, bukan hanya puasa makan minum. Ayo, ini yang repot ini. Biasa gibah ada nggak nih? Yang biasa gosip? Ayo, yang biasa gibah sama gosip ada nggak? Ini kalau kita nggak makan nggak minum tapi ini kita masih lanjut aja terus. Malah nambah, nggak dia dikerjain apa-apa, mau apa-apa nggak puasa, yuk kita gibah aja yuk. Tahu-tahu sore biar kita ngobrol aja, repot, nggak dapet apa-apa kita puasanya, ya kan? Ya itu yang repot. Mulut, mata, makanya tadi saya sampaikan mata harus dijaga. Nah kan tradisi kita yang salah kan di sini. Kadang puasa ada tradisi ngabuburit, cuci mata, ya itu kan kita dari pagi itu bisa menahan, bisa buat makan, nggak ngerasain orang, giliran sore-sore yang apalagi yang anak muda itu kan kadang-kadang begitu. Sama mohon maaf, yang punya pacar sama pacarnya kemana jalan-jalan aja, kalau ditanya nunggu waktu berbuka. Kita anak-anak kita diingatkan Bu, mohon maaf, diingatkan ketika mau menjelang berbuka jangan sampai ibadah yang dari pagi sudah diperjuangkan dengan susah payah, udah nggak ngapa-ngapain, udah istilahnya sukses lah dari pagi, giliran sore-sore mau berbuka malah pahalanya hangus semua. Karena apa? Kesalahan tradisi kita. Kenapa berpuasa itu? Menjaga mulut, menjaga mata, menjaga pendengaran,
menjaga tangan, ya pokoknya menjaga seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya udah waktunya mau habis lah gitu, udah 10 menit. Makanya kalau ngaji di sini kurang mulu waktunya. Iya, saya bingung kalau ngaji di sini waktunya kurang mulu satu tema kan lama banget. Jadi yang tadi puasa yang benar ya Bu. Tadi ini belum yang makro-makro belum saya sampaikan. Yang nggak boleh sebaiknya dihindari itu belum saya sampaikan, tapi waktunya udah habis. Jadi yang terbaik di bulan Ramadan pertama puasa yang benar, yang kedua ibadahnya ditingkatin, terus yang terakhir perbanyak nih yang terbaik, perbanyak membaca Al-Quran. Karena orang-orang zaman dulu, mohon maaf, para sahabat, para ulama, para tabiin, para ini kalau Ramadan mereka konsen tuh memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Mati saya sampaikan dari awal, dibela-belain 1 hari 1 juz aja insya Allah bisa dah. Tadi disampaikan diatur aja, kalau enggak 2 kali setengah juz ya sepertiga, pokoknya setiap hari diusahain 1 juz. Kalau kita bandingin dengan orang-orang dulu, zaman kita dulu tuh, orang-orang lama zaman dulu tuh kita jauh banget. Masa 1 juz saja 1 kali seumur hidup, 1 Ramadan 1 khataman masa nggak bisa? Ya kalau Ramadan ya kita nggak bisa, susah deh Bu. Kalau di bulan lain mau khataman, bener nggak Bu? Iya kan? Kalau Ramadan aja kita nggak bisa khatam Al-Quran, bulan lain berharap susah dah, urusan banyak. Karena Ramadan itu bulan yang penuh memang aura keimanannya kuat. Kita apa-apa orang-orang perhatiin aja orang-orang tuh yang nggak pernah ke masjid aja insya Allah Ramadan ke masjid, biarpun hanya mungkin awal-awalnya doang, tapi akan begitu. Itulah aura kekuatan, aura keimanan yang kuat di bulan suci Ramadan. Maka mari kita manfaatkan itu. Kalau ulama-ulama dulu luar biasa, ngalu dah kita kalau bercermin sama orang-orang dulu. Imam Syafi'i misalkan, mohon maaf, tiap hari itu setengah hari itu udah khatam Al-Quran Bu kalau Ramadan. Bahkan ada seorang khalifah itu juga begitu, Al-Walid bin Abdul Malik itu seorang presiden itu Bu, mohon maaf, setiap Ramadan itu khatamnya sampai 17 kali itu Bu. Bayangin itu seorang presiden Bu, zaman dulu tuh begitu. Imam Bukhari juga begitu, setiap Ramadan. Imam Az-Zuhri juga sama, kerjaannya tiap hari itu meneliti hadis. Waktu zaman itu sebelum hadis banyak yang seperti dirangkum para ulama hadis, semua Az-Zuhri perintisnya. Itu kalau nggak Ramadan itu ya fokus untuk meneliti hadis kemana-mana, tapi kalau Ramadan ditinggalin dulu, break dulu, sekolahnya break, tapi nggak jadi libur kita. Kemarin kan rencana sebulan penuh kita libur, nggak jadi. Itu break khusus untuk banyak membaca Al-Quran. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi masih ada, kita percepat biar ada bisa tanya jawab sebentar, kita cukupkan. Jadi ingat-ingat Ibu, yang terpenting itu ya puasa yang benar, banyakin ibadah, sholat-sholat sunnah kita kerjakan. Terus yang terpenting tadi kita sampaikan, usahain untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada mau ditanyakan, silahkan Bapak Ibu tentang puasa nih, monggo. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, Ustaz, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, kalau saya kita kan ya sama hadis, kadang mungkin ke masukan hadis gimana? Nah ya, jadi sama, mohon maaf, kita berpuasa memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita atau melalui rongga-rongga, lubang-lubang itu, kalau sengaja itu membatalkan puasa kita. Misalkan ini kalau kita sengaja masukin air ke dalam kuping kita atau masukin lewat hidung kita, nah itu kalau sengaja membatalkan puasa. Tapi kalau nggak apa-apa. Misalnya kita mandi kok nggak sengaja kemasukan, ya nggak apa-apa, kita keluarin, nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Jadi kalau kita memasukkan memang itu membatalkan, biarpun bukan makanan, ya air itu kalau lewat rongga-rongga yang lazim, misalkan telinga, mulut kan lubang tuh, nah, itu membatalkan puasa kita. Jadi itu Pak ya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada? Nah itu menggosok gigi itu bagian dari menggosok gigi itu kita boleh ya sebenarnya menggosok gigi, tapi sama kayak tadi, jangan dibanget-bangetin. Juga dianjurkan setelah zawal itu bergesernya matahari, setelah habis zuhur kita nggak usah
gosok gigi. Bagusnya bau, biarin dia bau. Namanya orang puasa, ya namanya berpuasa pasti bau karena kita nggak ada makanan masuk dalam. Kalau dalam hadis kan baunya apa, lakulu fufami soim, itu kan kata Rasulullah lebih di sisi Allah lebih wangi dibandingkan dengan minyak. Ya kalau kita di depan orang ya memang bau, namanya puasa kan. Ya maka tapi itu kita sikat gigi nggak apa-apa sebenarnya sarannya. Kalau apa namanya sebelum zawal. Tapi hati-hati Bu ya, berpuasa sikat giginya jangan ya lagi-lagi seperti orang berkumur tadi, jangan di ini banget, nanti ada yang ketelen. Sikat giginya juga hati-hati. Kalau telen nanti batal. Maka jangan terlalu ini dipakai pasta gigi juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai harus kumurnya setelah pasta gigi yang bersih, jangan sampai masih ada rasanya terus nanti ke ini sama ludah kita malah ketelen. Nah itu repotnya, nanti hati-hati sendiri lah, kita harus pinter mensiasati. Sikat gigi nggak apa-apa kalau sebelum zawal. Nah itu ada lagi yang ditanyakan ya. Untuk menjaga jarak niat puasa diterapkan 1 bulan. Bisa juga kita niatkan dari awal, saya berniat berpuasa sebulan selama bulan Ramadan, nggak apa-apa, tapi yang utama setiap malam. Tapi nggak apa-apa Pak, ada juga Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi 1 bulan di awal kita udah niatin ini pas malam atau pas mau puasa atau sebelum waktu imsak kita niatkan udah sebulan saya niat berpuasa selama sebulan penuh nanti sampai Ramadan, nggak apa-apa. Jadi itu ya bisa dipahami. Ada lagi mau ditanyakan? Oh ya silakan. Nah, ya. Nah itu kalau hilang akal sebenarnya termasuk hal yang apa namanya, termasuk itu yang repot itu. Jadi salah satu syarat wajib berpuasa itu kan Islam, berakal, nah, terus mampu. Nah, masalahnya tadi gimana? Kalau kita hilang akal, pingsan, nah itu sebagian besar ulama menyatakan membatalkan puasa karena hilang akal. Baik karena kalau kita sama ketika kita sholat hilang akal atau wudhu hilang akal, nah itu misalkan itu membatalkan puasa. Jadi kalau pingsan itu bisa membatalkan puasa karena salah syarat wajibnya sholat adalah Islam, berakal, dan mampu. Mampu artinya kita juga ditetapkan misalkan, tapi kalau nggak mampu makanya wajib puasa itu nggak wajib atas orang yang nggak mampu. Misalkan mohon maaf sudah sepuh banget, udah susah banget, udah apanya sepuh, udah susah, nah puasa itu udah kayaknya nggak bisa, udah emang dia nggak mampu karena faktor fisik yang sudah sepuh, itu nggak wajib berpuasa, tapi dia wajib membayar fidyah. Nah itu jadi itu termasuk hal yang perlu diperhatikan. Jadi syarat wajib puasa tuh Islam, berakal, dan mampu. Jadi Islam, berakal, dan mampu. Termasuk juga apa, balik otomatis kan, memang udah ketetapan yang sudah balik itu harus kena kewajiban berpuasa. Jadi itu ya. Nah boleh lagi ditanyakan, misalkan mohon maaf kita terkait dengan sehari-hari, misalkan kita berpuasa terus kita sakit, berobat, disuntik, nah itu batal nggak? Suntik, nah ya sering nggak Bu? Puasa sakit, datang ke dokter disuntik, Batal Pak. Hah? Batal nggak? Enggak, kalau suntiknya obat, terkait dengan obat itu tidak batal. Tapi kalau suntiknya itu terkait dengan makanan, nutrisi, itu menurut para ulama membatalkan puasa. Jadi kalau terkait dengan nutrisi makanan itu, makanya kalau suntiknya terkait dengan obat, para ulama mazhab itu menyatakan tidak batal. Tapi terkait dengan suntik yang disuntikkan itu kok terkait dengan nutrisi makanan atau apa yang bisa menjadi kita seolah-olah makan, itu membatalkan puasa kita. Termasuk juga itu yang sering. Pernah nggak Bu puasa-puasa ada himbauan untuk donor darah? Ada nggak? Kita puasa terus mendonorkan darah kita, kan sama-sama ditusuk tuh. Batal nggak itu donor darah ketika kita puasa? Hah? Batal nggak? Nah itu terkait donor darah juga sama. Apa? Donor darah itu boleh Bu kita selama, apalagi tujuannya untuk membantu orang. Selama apa? Selama donor darah itu tidak membuat kita justru mengalami mandorot. Misalkan kita udah tahu nih
puasa, kita donor darah terus habis donor darah kita lemes banget, malah bisa membahayakan puasa kita, bisa batal puasa, itu yang nggak boleh. Kalau kita udah biasa punya kebiasaan begitu, kalau habis donor darah jadi lemes, bawaannya pusing, apa tambah ini, jangan donor darah kalau pas bulan puasa. Kalau awalnya sih boleh, hukumnya sebenarnya boleh, tapi kalau untuk yang begitu jadi nggak boleh, kalau bisa membahayakan puasanya. Jadi karena bekam ya, bekam itu boleh, tapi hukumnya makruh. Awalnya dilarang sama Rasulullah. Bekam itu di puasa. Bekam, ada yang suka bekam Bapak Ibu? Ada kan? Nah itu bekam, awalnya itu pernah dilarang oleh Nabi. Ada 2 orang sahabat pas puasa bekam, dilarang sama Nabi, tapi kemudian akhirnya apa? Dibolehkan oleh Nabi, tapi hukumnya makruh. Bahkan Nabi sendiri pernah puasa sambil berbekam, nggak apa-apa, tapi hukumnya nggak bagus kalau namanya lagi puasa terus berbekam. Nah terus nanti diingat-ingat juga, ini yang perlu saya perhatikan karena waktu emang sempit banget, karena terkait dengan puasa kan, di ujung puasa kita harus membayar zakat. Nah, zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah udah pada tahu Ibu ya, sudah biasa zakat, ada yang menggunakan beras secara langsung, ada yang uang. Ini sebenarnya berbeda pendapat para ulama. Kalau Imam Hanafi ya boleh uang, tapi kalau yang lain sebenarnya namanya zakat harus berupa bahan pokok serta sehari-hari. Kalau beras ya sekitar 3,5 liter atau 2,5 sampai 3 kilogram. Ya kalau zakat mohon maaf kalau berupa bahan pokok ya jangan dipasin lah, dilebihin dikit gitu loh, biar untuk menjaga, biar takutnya kurang gitu kan. Kalau biasanya 2,5 kilo sampai 3,5 kilo atau 3,5 apa ya dilebihin. Kalau ini ya misalkan 2,6 atau ya 3 kilo lah misalkan kalau bagusnya, tapi 2,5 udah cukup. Kalau kilo, kalau liter ya 3,5 liter. Jadi itu, jadi terkait itu zakat fitrah. Nah, ya zakat fitrah ini untuk siapa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah memang zakat menyeluruh. Kalau bedanya dengan zakat mal itu Bu. Kalau zakat fitrah setiap orang asalkan dia punya untuk yang bisa dimakan, ada yang lebih dari dimakan pada hari itu. Jadi pada waktu zakat fitrah itu waktunya kan hanya sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Zakat fitrah itu waktunya dari setelah kita berbuka sampai melaksanakan sholat id. Jadi kok pada saat itu ketika kita habis berbuka sampai sholat id, ibu punya sesuatu yang melebihi sekedar untuk makan, kita kena kewajiban zakat fitrah. Tapi kalau orangnya nggak punya sesuatu yang untuk dijakatkan pada hari itu, pas setelah Ramadan terakhir, pas habis kita berbuka sampai Idul Fitri, kita kok nggak ada, ya nggak kena kewajiban zakat fitrah. Nah inilah perlu diingat-ingat. Misalkan kalau kita punya anak bayi, biarpun bayi baru lahir, tapi lahirnya misalkan habis maghrib, habis isya, dan kita sebagai orang tuanya orang yang mampu, ya harus kita kasih zakat fitrah. Kita punya orang tua mohon maaf sepuh udah meninggal, tapi meninggalnya setelah maghrib, setelah kita berbuka puasa di hari yang terakhir Ramadan, biarpun dia sudah meninggal, kita bayarkan zakat fitrahnya dari harta benda yang dimiliki. Tapi kalau meninggalnya kok sebelum maghrib, tidak kita wajib zakat fitrah. Jadi perlu diperhatikan ya Bu ya, zakat fitrah ini penting karena ini kewajiban untuk semua diri kita. Jadi qad aflaha man tazakka dalam Al-Qur'annya. Zakat fitrah ini kewajiban zakat diri kita. Kalau zakat mal kan zakat benda, harta benda kita. Kalau zakat fitrah itu zakat badan kita. Maka semua orang kena. Yang masih kecil ya kena, tergantung orang tuanya yang harus membayarkan zakatnya. Kalau kerabat kita ada yang nggak mampu, kalau kita memang punya kewajiban tanggung jawab ya kita bayarkan zakat fitrahnya. Jadi patokannya kalau zakat fitrah sampai dari tibanya waktu berbuka sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau kita bayarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, berarti kewajiban zakat fitrah kita belum gugur. Itu menjadi sedekah biasa kalau membayar zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri. Makanya kalau di masjid-masjid itu ditentukan zakat fitrahnya ya jauh-jauh hari nggak apa-apa, tapi jadi itu ya kenapa untuk tempat untuk membayar zakat fitrah itu apakah kita bisa menentukan sendiri atau ya harus ya
pembayaran zakat itu termasuk zakat fitrah itu bisa lewat ya badan-badan resmi macam-macam, ada di masjid amil kan ada, atau bisa juga kita mohon maaf langsung ke orang. Tapi mohon maaf, bedanya kalau zakat sama sedekah harus ada akadnya. Kalau sedekah kita kasih biasa aja begitu. Tapi kalau zakat pas kita ngasih ke orang, misalkan kita kan bisa lebih tahu tetangga kita yang sangat membutuhkan itu siapa. Kadang-kadang kan begitu. Mohon maaf, saya sendiri kadang begitu Bapak. Jadi kalau zakat saya itu kan ada berapa orang tuh zakat fitrah ya. Misalkan keluarga saya kan ada 6 termasuk saya. Kadang waktu dulu kan di dekat mertua di Ciganjur itu ada tetangga mertua yang mohon maaf udah sepuh, almarhumah sih udah nggak kerja, udah sepuh, janda. Nah ini biasanya saya selalu tuh di antara 2 orang, entah anak saya yang keberapa, saya kasih langsung ke tetangga. Nah itu nggak apa-apa, kita kasih secara langsung ke orang, nggak apa-apa. Tapi ingat, pas menyerahkan itu harus dijelaskan, mohon maaf Bapak Ibu ini zakat fitrah saya dari anak saya ini dan ini. Harus kalau zakat itu wajib harus ada akadnya. Maka kalau kita ke masjid atau apa pas serah terima zakat fitrah ada serah terimanya. Tapi kalau zakat harus disebut ya Bu, disebut. Kalaupun kita kasih serahkan orang langsung harus disebut kalau ini zakat. Tapi kalau sedekah nggak usah disebut, nggak apa-apa. Tapi kalau zakat karena ini wajib harus ada akadnya disebutkan. Barangkali itu ya cukup ya. Kalau zakat mal juga sama kata zakat mal disebut juga ya, karena bisa kemana aja ya, apalagi ya. Tapi kalau zakat mal biasanya kan besar ya, kalau bisa dibagi ke badan sama ke orang. Nah, jadi kalau ke orang juga nggak apa-apa, boleh. Kalau kita tahu benar orang itu membutuhkan nggak apa-apa. Nah, jadi itu boleh. Boleh. Nah, jadi boleh. Nah, boleh. Jadi gitu ya. Barangkali Bapak Ibu ya. Puasa, ada yang bertanya puasa karena materinya puasa. Kalau untuk zakat nanti ada sendiri Pak. Kiai Mujib. Nah nanti ada, mau Kiai Mujib tanya tuh yang banyak nanti ya mau beliau. Kiai Mujib tanggal 15. Nah, Yang puasa aja. yang puasa udah cukup. Jelas semua Ibu ya, Bapak Ibu ya. Cukup ya. Nah cukup, balik. Kalau kita udah cukup, mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini, ada kata-kata yang kurang berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.